Hi, I'm Kate Beckinsale, star of Underworld Blood Wars. Kate Beckinsale adalah aktris Hollywood asal Inggris yang memerankan vampir Selena dari film Underworld, serta tokoh Anna yang tak kenal takut dari Van Helsing. Dalam video ini kita akan ceritakan tentang kehidupan salah satu bintang yang paling cantik dan terdidik dalam sinematografi modern yang mengesankan tidak hanya dengan peran yang penuh warna, tapi juga dengan romansa yang penuh panas. Mix Show mempersembahkan Kate Beckinsale. Bagaimana kehidupan vampir Selena ini dan berapa penghasilannya? Catherine Romansa Beckinsale lahir pada 26 Juli 1973 di kota London. Dalam keluarga aktor, ibunya Judy Lowe kebanyakan membintangi melodrama dan komedi situasi. Dan ayah Kate, Richard Beckinsale, adalah bintang seri komedi ikonik tahun 1970-an. Kakek buyutnya berasal dari Burma, dan Kate mengaku memiliki penampilan Asia saat masih kecil. Bagi Richard, pernikahan Richard dengan Judy adalah yang kedua. Ia membesarkan seorang putri Samantha dari pernikahan sebelumnya yang kebetulan juga menghubungkan hidupnya dengan akting. Tidak mengherankan jika Kate sendiri mulai akting di film sejak dini. Pada usia 2 tahun, ia memainkan peran episodik bersama ibunya dalam serial Couples. Dan pada usia 4 tahun, untuk pertama kalinya dia muncul di televisi dalam acara This Is Your Life yang didedikasikan untuk ayahnya. Masa kecil gadis ini bahagia tanpa beban hingga suatu titik tertentu ketika dia berusia 5 tahun. Ayahnya meninggal karena serangan jantung. Peristiwa ini merupakan kejutan nyata bagi show bisnis Inggris dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga itu sendiri. Kate dengan waktu lama tidak bisa menerima kehilangan itu dan masih ingat secara detail permainan menyenangkan masa kecil bersama dengan ayahnya. Setelah 3 tahun, Judy menikah untuk kedua kalinya dengan sutradara bernama Roy Battersby yang telah membesarkan 4 putra dan seorang putri dari pernikahan sebelumnya. Pindah ke rumah ayah tirinya tidak membuat tokoh kita senang. Dan karena terbiasa menjadi pusat perhatian, Kate memberontak terhadap kehidupan di keluarga besar itu. Dia terus-menerus bertengkar dengan saudara laki-laki barunya dan mengatur intrik ayah tirinya. Tapi Roy patut diberi penghargaan. Dia simpati dengan perilaku Kate dan membalasnya dengan kehangatan dan perhatian serta cinta. Titik balik terjadi ketika Beckinsale pergi ke pesta kostum dengan menyamar sebagai Carmen Miranda dan Roy memberinya topi penyanyi terkenal ini. Kate mengapresiasi sikap ayah tirinya dan sejak itu hubungan dalam keluarga ini benar-benar menjadi dekat dan hangat. Menariknya, Battersby adalah anggota Partai Buruh Revolusioner Inggris dan mendukung gagasan Trotskyisme, sementara tokoh wanita kita ini masih kecil dan dia membantunya menjual surat kabar tempat partai itu mempromosikan ajarannya. Hal ini menyebabkan ayah tiri dan calon aktris itu dimasukkan dalam daftar hitam oleh BBC dan telepon merumah mereka bahkan disadap. Beckinsale sekolah di sekolah swasta tua untuk perempuan di London, di mana dia menjadi siswa yang dengan nilai A. Omong-omong, tingkat IQ Kate adalah 152 yang dianggap sebagai jenius. Sebagai seorang siswa sekolah menengah, ia 2 kali memenangkan kompetisi bergengsi penulis muda di Inggris. Juga, tokoh kita juga suka bermain dalam drama sekolah dan merupakan anggota pemuda bernama Orange Street Theatre. Pada saat yang sama, perilaku yang sangat baik masih menyisakan banyak hal yang didamkan. Menurut pengakuan Beckinsale di masa remajanya, dia benar-benar tomboy, suka menggertak, dan banyak merokok. Omong-omong, kebiasaan buruk Kate belum menghilang bahkan sampai sekarang. Aktris ini menyebut masa remajanya sebagai masa-masa yang sangat sulit. Sejak usia 11 tahun, ia konsultasi dengan banyak psikolog, dan pada usia 15 tahun, aktris masa depan ini mengalami gangguan saraf yang menyebabkan dia mengalami anoreksia. Kemudian gadis itu kehilangan berat badan hingga 30 kg dan dia harus menjalani psikoterapi selama beberapa tahun untuk kembali menjadi normal. Untuk kembali menjadi seorang yang sehat, Kate memutuskan untuk menjadi seorang artis dan dia bahkan memutuskan sejak masa kanak-kanak. Namun meskipun demikian, ia masih ingin mendapat pendidikan di universitas bergengsi. Oleh karena itu, setelah lulus sekolah pada tahun 1991, Beckinsale masuk Universitas Oxford, di mana ia belajar sastra Prancis dan Rusia. Pada saat dia berkuliah di Oxford, gadis ini membintangi film. Pada tahun yang sama, 1991, ia memulai debutnya di televisi, muncul dalam miniseri berjudul Devices and Desires dan dalam drama berjudul One Against the Wind. Aktris ini juga mencurahkan waktunya dan aktivitas dalam teater. Bermain dalam drama berjudul A View from the Bridge, dia bertemu dengan aktor Edmund Moriarty, dengan siapa dia memilih hubungan romantis. Meskipun hubungan mereka tidak lama, beberapa kemudian pasangan ini putus. Pada tahun 1992, Beckinsale membintangi film pendek berjudul Rachel's Dream, dan berikutnya dalam film berdetektif Anna Lee.
dan dalam komedi romantis berjudul Much Ado About Nothing, di mana rekannya di lokasi syuting adalah Emma Thompson dan Keanu Reeves. When I lived, I was your other wife. And when you loved. Film ini dipresentasikan di Festival Film Cannes dan menjadi karya sukses pertama dalam karya tokoh Beckinsale. Kemudian aktris ini membintangi film petualangan berjudul Prince of Jutland dan film thriller yang berjudul Uncovered, di mana dia memainkan peran utama. Karena banyak proyek film, dia tidak mudah bagi Kate untuk menggabungkan studinya dengan pembuatan film. Dan pada titik tertentu, dia menyadari bahwa karena kecapaian, dia tidak menikmati keduanya. Oleh karena itu, setelah tahun ketiga, dia keluar dari universitas dan mengabdikan waktunya hanya untuk karir akting. Pada tahun 1995, filmografi Beckinsale ditambah lagi dengan karya-karya seperti berjudul Cold Comfort Farm, drama berjudul Mary Louise ou la Permission, dan detektif mistik berjudul Haunted. Lalu ada jeda dalam karir Kate karena dia tidak ingin membintangi film kelas 2. Ia lebih memilih daripada panggung teater. Hampir sebanyak tahun ia memerankan Nina dalam drama Chekhov yang berjudul The Seagull, yang dia mainkan bersama rombongan teater berkeliling ke seluruh Inggris. Drama ini tidak hanya membawa ketenaran sebagai artis teater, tapi juga sebagai cinta sejati. Selama latihan, gadis ini memulai hubungan romantis dengan aktor bernama Michael Sheen, yang dengannya dia segera mulai hidup bersama dengannya. Setelah beberapa saat, pasangan kekasih ini menyuarakan karakter utama dalam produksi buku audio yang berjudul Romeo and Juliet. Pada tahun 1996, Kate muncul dalam 2 drama lagi yang berjudul Sweetheart dan Clocks and Whistles, dan juga memainkan peran utama dalam film berjudul Emma, berdasarkan novel karya Jane Austen. I promised to make none for myself, Papa, but I must indeed for other people. Poor Mr. Elton now. I must look about for a wife for him. You'd do better to leave the poor man alone, Emma. Menariknya, beberapa bulan sebelum penayangan perdana film ini, dunia telah melihat adaptasi dari cerita ini dengan Gwyneth Paltrow sebagai pemeran utamanya. Terlepas dari kenyataan bahwa film yang dibintangi oleh Paltrow menjadi lebih sukses secara komersial, banyak kritikus setuju bahwa Beckinsale memerankan tokoh wanita dapat menjadi lebih meyakinkan. Menariknya, pada tahun 1997, Kate membintangi video musik lagu George Michael dan Toby Burke berjudul Waltz Away Dreaming. Pada tahun-tahun berikutnya, filmografi aktris ini ditambah lagi ke film-film seperti berjudul Shooting Fish dan film fantasi keluarga yang berjudul Alice Through the Looking Glass, yang mendapat review positif dari kritikus film yang menyebut adaptasi ini paling dekat dengan materi sumbernya dan akting Beckinsale sangat brilian. Patut dicatat bahwa dalam film tersebut, aktris ini memerankan Alice yang masih berusia 7 tahun, meskipun saat itu Kate sudah berusia 25 tahun. Pada akhir tahun 90-an, tokoh wanita kita memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat untuk menaklukkan Hollywood. Film Amerika pertama yang dibintangi Beckinsale adalah drama yang berjudul The Last Day of Disco, yang dirilis pada tahun 1998. Pada bulan Januari 1999, peristiwa yang menggembirakan terjadi dalam kehidupan Kate dan Sheen, kelahiran seorang putri bernama Lily Mo Sheen yang kebetulan dilahirkan di kota London. Aktris ini tidak lama dalam masa kehamilannya, dan setelah film thriller berjudul Broke Down Palace muncul di layar lebar yang difilmkan sebelum kelahiran putrinya, serta drama yang berjudul The Golden Bowl, di mana Beckinsale sudah memainkan peran utama menjadi seorang ibu muda. Pada tahun 2001, Kate membintangi film perang berjudul Pearl Harbor, di mana rekannya di lokasi syuting adalah Ben Affleck dan Josh Hartnett. In fact, as an officer, I think it'd be my duty to take my new hero's daughter out tonight just to die. Gosh, did I poke too deep? I think you hit the bone. Menariknya, pada awalnya Charlize Theron dan Gwyneth Paltrow mencoba peran perawat bernama Evelyn, namun akhirnya peran itu jatuh justru ke tangan Beckinsale. Terlepas dari kenyataan bahwa film ini mendapat review negatif dari para kritikus, film Pearl Harbor sangat disukai penonton dan menjadi salah satu film paling sukses tahun itu dan mengumpulkan bahkan sampai $449 juta di box office. Dan aktris itu sendiri mendapat pengakuan seluruh dunia untuk syuting film tersebut. Ia dianugerahi nominasi sebagai aktris terbaik dari channel MTV dan juga menerima bayaran sebesar $50,000. Pada tahun yang sama, gadis ini membintangi melodrama komedi berjudul Serendipity untuk peran utama, di mana dia dinominasikan untuk penghargaan Saturnus sebagai aktris terbaik. Dan kemudian filmnya diisi ulang dengan film terbaru berjudul Laurel Canyon dan Tiptoes. Pada awal tahun 2003 diketahui tentang perpisahan Kate dan Michael Sheen yang hidup bersama telah selama 8 tahun namun tidak pernah resmi menikah. Mantan kekasih ini menjaga hubungan hangat, masih berteman dan bersama-sama membesarkan putri mereka. Pada tahun yang sama, Kate muncul dalam film thriller fiksi ilmiah yang berjudul Underworld,
di mana dia berperan sebagai vampir Selena. You like it or not, you're in the middle of a war that's been raging for the better part of 1,000 years. A blood feud between vampires and lycans. Werewolves. Pembuatan film ini merupakan tantangan nyata bagi aktris ini yang terbiasa membintangi film komedi romantis. Beckinsale tidak hanya melakukan pekerjaan yang baik dengan perannya, tapi juga menerima popularitas baru. Film tersebut menjadi hit box office dan masuk dalam jumlah film ikonik. Untuk syuting film ini, aktris ini dinominasikan untuk penghargaan Saturnus sebagai aktris terbaik. Sutradara film ini yang juga dibintangi oleh Michael Sheen adalah Len Wiseman, yang dengannya Kate akhirnya menjalin hubungan cinta yang penuh asmara. Menariknya, banyak penggemar yang yakin bahwa kenalan mereka merusak hubungan Beckinsale dan Sheen dan juga berujung pada perceraian Wiseman dengan istrinya Dana yang mencurigai suaminya selingkuh bahkan sebelum mereka bercerai. Namun pasangan yang baru bertunangan ini mengaku mulai berkecan setelah hubungan mereka sebelumnya selesai. Berbeda dengan perselingkuhan aktris tersebut dengan Michael, perselingkuhan ini berakhir dengan pernikahan untuknya. Pada awal Mei 2004, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan di Bel Air, California. Pada 2004 adalah tahun yang sukses bagi Beckinsale dan secara profesional, ia berperan sebagai bintang Hollywood Ava Gardner dalam film Aviator, yang berperannya terpaksa menambah berat badan sebanyak 9 kilo. I am not for sale. For Christ's sakes, Ava, it's just a present. You can't buy me, Howard, so stop trying. Don't buy me any more diamonds or sapphires or any other goddamn thing. You can buy me dinner. How about that? Dalam film ini, Kate ditemani oleh banyak bintang kawakan seperti Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, dan Alec Baldwin. Film ini sukses secara komersial dan juga memenangkan 3 Golden Globes dan 5 Oscar. Aktris ini juga membintangi film thriller mistis yang bernama Van Helsing, di mana dia tampil sebagai Anna, pemburu wanita yang tak kenal takut, dan pasangannya adalah Hugh Jackman yang memiliki hubungan persahabatan dengan Kate. Well, I'll say this for you. You've got courage. He's the first one to kill a vampire in over 100 years. I'd say that's earned him a drink. Dalam sebuah wawancara, gadis ini mengakui bahwa Hugh adalah salah satu orang paling hebat yang dia temui dalam hidupnya. Terlepas dari kenyataan bahwa film ini tidak mendapat review positif dari para kritikus film, penonton menyukainya dan menjadi sukses secara komersil. Omong-omong, sutradara film Van Helsing, Stephen Sommers, ragu apakah akan mengundang Kate untuk berperan sebagai Anna, karena karakter ini terlalu mirip dengan Selena dari Underworld. Namun, agen aktris itu meyakinkan dan berhasil meyakinkan untuk mengirimnya naskah dan Beckinsale langsung menyetujuinya. Berdasarkan hasil tahun ini, aktris ini dinominasikan untuk penghargaan saluran MTV sebagai terobosan transatlantik tahun ini. Pada tahun 2006, Kate memainkan salah satu peran utama dalam komedi berjudul Click, di mana rekannya di lokasi syuting adalah Adam Sandler. Dia juga membintangi sequel film thriller berjudul Underworld 2, Evolution, di mana peran Celine kecil dimainkan oleh putrinya yang bernama Lily Mo Sheen. I've held it when it was open like this. How's that possible? I don't know. Film ini menjadi terobosan komersial pertama tahun ini, mengumpulkan 26 juta dolar Amerika Serikat. Sudah perekrutan akhir pekan pertama dengan Beckinsale dinominasikan untuk MTV Channel Award sebagai tokoh terbaik. Kemudian filmnya diperkaya lagi oleh film baru drama Snow Angels dan Winged Creatures, film Vacancy, dan film detektif Nothing But Truth, di mana Kate berperan sebagai jurnalis yang mendeklasifikasi agen CIA. Pada tahun 2009, pemutaran perdana kelanjutan dari franchise film Underworld yang berjudul Rise of the Lycans dalam film aksi White Out dan dalam drama berjudul Everybody's Fine. You happy? What do you mean? You happy? Yeah, of course I am. Okay. Lalu ada jeda dalam karirnya karena dia tidak menyukai peran yang ditawarkan. Sebaliknya, Beckinsale memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya yang sedang tumbuh berkembang. Kate kembali ke layar lebar pada tahun 2011, tampil dalam film thriller berjudul Contraband, dalam kelanjutan franchise Underworld Awakening, dan dalam film aksi fiksi ilmiah berjudul Total Recall, yang merupakan remake dari Oscar tahun 1990, Pita pemenang dengan Sharon Stone dan Aaron Schwarzenegger sebagai peran utamanya. Our marriage. What can I say? I give good wife. Come on. Deep down, did you really believe someone like me would marry someone like you? Live in this shithole. Film ini tidak dapat melampaui versi sebelumnya dan sebagian besar mendapat review negatif. Pada tahun 2013, Beckinsale memainkan peran utama dalam film drama kriminal yang berjudul The Trial of Kate McCall.
Dan tahun berikutnya, dia mengisi kembali celengan karyanya dengan thriller berjudul Stoneheart Asylum dan film The Face of an Angel. Kemudian Kate diserang dengan klaim dan kritik bahwa sebagai seorang aktris dia tidak berkembang. Dia lebih memilih film dengan genre yang sama terus. Namun, sudah pada tahun 2015, dia menyenangkan para penggemarnya dengan peran utama dalam film komedi berjudul Absolutely Anything. Pada saat yang sama, rumor beredar di media tentang perpisahan Beckinsale dari suaminya, Glenn, melepas cincin kawinnya dan mulai lebih sering tampil bersama seorang model yang lebih muda. Sumber yang dapat dipercaya mengatakan bahwa pasangan ini menjauhkan diri satu sama lain karena jadwal kerja yang sangat berbeda dan tidak tinggal di bawah satu atap bersama selama beberapa bulan. Pada awal tahun 2016, pria ini mengajukan gugatan cerai, namun proses perceraiannya sempat tertunda hingga tahun 2019 sehingga berjalan tanpa skandal. Kate tidak lama melajang dan pada tahun 2017 dia menjalin hubungan asmara baru dengan komedian bernama Matt Rife yang umurnya 22 lebih muda darinya. Hubungan ini kemudian tidak bertambah lama dan tahun berikutnya aktris itu sudah beralih lagi ke seorang stand-up komedian yaitu bernama Jake Whitehall. Dalam hal ini perbedaan usia mereka adalah 15 tahun. Namun kali ini pun hubungan wanita asal Inggris itu berakhir sebelum para penggemar terbiasa dengan pacar-pacar barunya. Setelah beberapa waktu di antara kisah romantisnya ditambah dengan percintaan singkat dengan pembuatan film Stephen Simbar yang hampir 20 tahun lebih muda darinya. Sementara itu, filmnya ditambah lagi dengan film-film seperti melodrama berjudul Love and Friendship, film horor yang berjudul Disappointment Room, kemudian sequel film thriller berjudul Underworld Blood Wars. You will need to go further than even a warrior of your renown has ever ventured before. I have seen so much war, so much killing. Drama berjudul Farming, dan The Only Living Boy in New York. You're doing something right now without realizing it. Yeah, what am I doing? You're trying to make love to me. I'm trying to make love to you. I'm trying to make love to you. Di film terakhir, dia memainkan peran sebagai Joanna yang bercerai yang jatuh cinta dengan ayah dan anak. Menariknya, pengerjaan film dalam berbagai tahapannya berlangsung selama 12 tahun. Pada tahun 2019, Kate Beckinsale membintangi serial drama The Widow, serial TV pertamanya yang dalam lebih dari 20 tahun. Pada tahun yang sama, diketahui tentang hubungan aktris tersebut dengan pria muda lainnya yang dipilih. Kate adalah tunangan gagal dari Ariana Grande, yaitu komedian bernama Pete Davidson yang 20 tahun lebih muda darinya. Kali ini Beckinsale bahkan memperkenalkan pria ini kepada ibunya dan hubungan ini akhirnya berakhir juga dan perpisahan setelah 4 bulan bersama. Pada tahun 2020, tokoh wanita kita jatuh cinta lagi. Pacarnya adalah musisi Kanada bernama Goody Grace, 24 tahun lebih muda darinya. Hubungan sepasang kekasih ini berkembang dengan cepat dan tak lama kemudian laki itu pindah ke rumah aktris itu di Los Angeles. Namun, setelah 9 bulan bersama, pasangan itu akhirnya putus lagi. Beckinsale berulang kali melontarkan tuduhan bahwa dia baru-baru ini membangun hubungan secara eksklusif dengan pria muda, yang mana Kate dengan bercanda selalu menjawab bahwa semua romansanya terjadi hanya untuk mengganggu orang-orang yang iri padanya. Aktris ini benar-benar tampak hebat, bahkan dalam usianya yang sudah 49 tahun. Banyak yang yakin bahwa Beckinsale menggunakan jasa bedah plastik, namun dia membantah rumor itu dengan mengatakan bahwa penampilannya adalah hasil dari gen yang baik, nutrisi yang tepat, dan juga olahraga teratur serta yoga. Kate berulang kali menduduki peringkat teratas sebagai bintang tercantik dan terseksi di dunia versi majalah Hello, bahkan menyebutnya orang tercantik pertama di Inggris. Menariknya, gadis tersebut sempat bekerja sebagai model, namun kemudian karena beban kerja yang berat di film itu, ia meninggalkan pekerjaan ini. Tetapi kemudian, karena pekerjaan yang sangat berat, dia meninggalkan semua pekerjaan itu. Pada tahun 2021, Beckinsale memuaskan para penggemarnya dengan karya baru dia dengan membintangi film aksi komedi yang berjudul Jolt dan serial detektif berjudul Guilty Party, di mana dia juga bertindak sebagai produser eksekutif film. Pada saat yang sama, pemutaran perdana film Prisoner's Daughter pada September 2022, di mana Kate memainkan peran utama. Juga dalam waktu dekat, aktris ini akan syuting film aksi yang akan selesai berjudul Black Canary. Hingga saat ini kekayaan Kate diperkirakan menjadi $25 juta Amerika, diterima dari royalti film dan kontrak iklan. Pada tahun 2002, aktris ini membintangi bersama dengan Orlando Bloom iklan merek pakaian dalam Gap, dan juga pada tahun 2004 muncul dalam iklan Diet Coke. Beckinsale juga mempromosikan merek vodka Swedia bernama Absolut, membintangi iklan sampo Lux di televisi Jepang dan merek aksesoris Korea Metro City. Dia juga mengisi suara untuk video game berdasarkan filmnya seperti
Underworld, dan game Van Helsing. Kate menaruh perhatian pada kegiatan amal dengan sebagian besar sumbangannya ke British Heart Foundation. Karena ayahnya meninggal karena penyakit jantung, dia juga mendonasikan uangnya kepada Medical Research Foundation untuk penyakit kulit langka dan untuk penyakit kanker. Kini aktris ini tinggal di Hollywood Hills, California dan menunjukkan rumahnya dengan kolam renang di laman sosial medianya. Omong-omong, di sana dia juga membagikan foto dan video hewan peliharaannya. Sampai saat ini, tempat tinggal permanen aktris ini adalah lingkungan Brentwoods di Los Angeles. Pada tahun 2006, ia membeli sebuah rumah mewah seharga $3,6 juta Amerika Serikat. Rumah seluas lebih dari 330 meter persegi ini mencakup 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang tamu yang luas dengan perapian, dapur, ruang makan, ruang belajar, perpustakaan, ruang ganti, dan pemandian spa rahasia tersembunyi di dekat lereng bukit di atas rumah yang mengarah ke jembatan terpisah dari kamar tidur utama. Ada taman yang indah dan teras belakang yang nyaman dengan banyak area untuk bersantai dan bersantap di luar ruangan. Meskipun Kate tinggal di rumah itu sudah hampir selama 15 tahun, dia menjualnya sini seharga $4 juta Amerika Serikat pada tahun 2021. Artis ini memiliki beberapa mobil, antara lainnya Chevrolet Suburban seharga $74.000, Pontiac Grand AM seharga $23.000 Amerika Serikat, McLaren 650S Spider seharga $288.000 dan sebuah Lexus. Hingga saat ini sinematografi aktris asal Inggris ini mencakup lebih dari 50 film dengan genre yang berbeda-beda. Lalu film apa yang Anda paling sukai dari Kate Beckinsale? Kalau kamu suka videonya, klik like dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan video-video terbaik kami lainnya.